Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ada seorang konglomerat hendak meninggal dunia. Sudah sakit, payah sakitnya, parah sakitnya. Kemudian konglomerat ini punya satu sayembara. Disampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya saya mencari orang yang mau menemani saya nanti di dalam kubur saya selama 40 hari. Yang galak, yang bisa menemani saya selama 40 hari di dalam kubur saya, dia tidur di samping saya, maka kalau itu berhasil dia lakukan selama 40 hari, akan dapat separuh daripada harta saya sebagai hadiah baginya. Ditawarkan sama pihak keluarga, ditawarkan sama adik-adik sepupunya, kakak-kakak sepupunya, kakak kandungnya, adik kandungnya, ditawarkan kepada mereka. Dak katik yang galak, tidak ada yang mau. Ditawarkan kepada yang lain, saudara-saudara yang lebih jauh, tidak ada yang mau. Kemudian sayembara ini didengar oleh seorang penebang pohon, Bapak Ibu sekalian. Seorang penebang pohon di hutan, pencari kayu bakar. Dia dengar ada sayembara dari orang kaya ini. Kemudian dia ikut sayembara ini. Karena dia sudah bosan menjadi orang miskin, maka dia ikut sayembara supaya siapa tahu dia dapat memenangkan sayembara itu. Dia dapat setengah harta dari orang kaya itu. Kalau hartanya 100 miliar, berarti dia dapat 50 miliar. Lumayan rezeki nomplok. Kemudian Bapak Ibu, waktu yang sudah ditentukan tiba. Ini orang kaya meninggal dunia karena sudah sakit parah. Sesuai dengan yang dijanjikan, ini penebang kayu tidur di dalam kuburnya, bersampingan dengan kuburan orang kaya ini. Dibuatkan tempat khusus di sampingnya. Malam pertama, apa yang terjadi? Malaikat Mungkar dan Nakir, Bapak Ibu, tidak menanyakan orang yang kaya ini. Tidak menanya kepada orang kaya. Yang ditanya adalah ini tukang penebang kayu ini. Ditanya sama malaikat Mungkar dan Nakir, kau siapa? Aku ini penebang kayu, kata dia. Ngapa kau di sini? Aku mengikuti sayembara dari wong kayo ini. Jadi dia ini ada sayembara, kalau aku berhasil tidur di dalam kubur menemani dia selama 40 hari 40 malam, aku akan dapat separuh daripada hartanya. Mak itu. Kemudian ditanya sama malaikat Mungkar dan Nakir, kau ini pekerjaanmu apa? Saya penebang kayu di hutan. Apa harta yang kau punya? Satu-satunya harta yang saya punya adalah kapak untuk saya bekerja menebang kayu. Terbuat dari apa kapakmu itu? Gagangnya terbuat dari kayu yang kokoh. Kemudian mata kapak terbuat dari besi baja yang kokoh pula untuk menebang kayu. Kau dapat dari mana kapak itu? Kau dapat dari mencuri atau kau dapat dari membeli? Saya dapat dari membeli dengan hasil jerih payah saya sendiri. Ditanya, kapak ini ditanya selama berhari-hari, Bapak Ibu sekalian. Gagangnya ditanya dari kayu model apa, kemudian dia hasilnya dari mana, ini ditanya. Besok ditanya lagi. Masalah kapak baik ditanya, berhari-hari ditanya sama malaikat. Kemudian sampailah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai kemudian hampir menjelang selesai ini sayembara hari ke-39. Kemudian pada hari yang ke-40, Bapak Ibu sekalian, ini kubur akan dibongkar. Ini tukang penebang pohon ini akan dikeluarkan dari dalam kubur.
Seluruh anggota keluarga si kaya sudah berkumpul, dan anak-anak si penebang kayu pun berkumpul serta istrinya. Wah, hebat ini penebang kayu. Sebentar lagi dia akan jadi orang kaya. Dia berhasil memenangkan sayembara ini. Dia berhasil menemani ini si orang kaya tidur di dalam kuburnya selama 40 hari lamanya. Subhanallah. Kemudian dikeduk kubur. Ini tukang tebang kayu masih hidup ternyata. Kemudian diangkat ke atas, Bapak Ibu, badannya sudah lemes. Karena memang makannya dari cairan baik, dari lubang, ada dikasih lubang, dia makan dari cairan saja. Lemes badannya, 40 hari tidak makan, cuman minum saja. Wah, hebat kamu akan dapat uang 50 miliar. Karena memenangkan sayembara ini 40 hari. Kau bisa menemani ini orang kaya dalam kuburnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ini penebang pohon kemudian ngomong, kalau kalian ingin harta ini silahkan ambil. Ya, saya tidak butuh itu harta, kata dia. Pertama kali memang saya sangat menginginkan itu harta, maka saya ikut sayembara ini. Setelah saya tahu apa yang terjadi di dalam kubur ini, saya ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kapak sikok bae, pertanyaannya sampai 40 hari lamonyo, kata dia. Ini cuman kapak sikok, kata dia. Apalagi kalau aku punya kapak 10 hiko, berapa hari ditanya. Apalagi kalau aku punya harta semacam wong kaya ini yang banyak bejibun hartanya, yang banyak hartanya, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Bahkan ini yang akan menyeret saya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku dak galak, kata dia. Pertanyaannya rumit, kata dia. Lama hisapnya. Silahkan yang mau ngambil harta itu, silahkan diambil. Saya cukuplah punya ini kapak sebagai mata pencarian saya. Subhanallah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengandung hikmah bagi kita bahwa satu buah kapak saja pertanyaannya banyak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya banyak harta, hisapnya akan lebih banyak lagi, Bapak Ibu sekalian. Maka gunakan harta sebaik-baiknya untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang halal ini yang akan menghantarkan kita ke surga Allah. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang haram, dibelanjakan dengan cara yang haram, ini akan menyebabkan kita dicemplungkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud din wad dunya qaimaini ma damatin arba'atu asya'a. Agama dan dunia akan senantiasa tegak berdiri selama ada 4 perkara. Ini pilar agama dan pilar dunia, Bapak Ibu sekalian. Pilar agama dan pilar negara. Apa 4 pilar agama dan pilar negara ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama akan tetap tegak, negara akan tetap tegak kalau ada 4 perkara. Yang pertama, madamatil aghniya ma bakhilu bima khawwalu bihi. Selama orang-orang kaya tidak bakhil atas apa yang Allah berikan kepada mereka, maka Islam menganjurkan kita untuk jadi kaya. Boleh Bapak Ibu, boleh jadi kaya, boleh, tapi kaya yang dermawan. Orang Islam yang kaya, yang dermawan, yang kekayaannya dia gunakan untuk menegakkan agama Islam yang mulia ini.
Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat yang kaya yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berdampingan di dunia, berdampingan pula di akhirat. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ini sahabat yang mulia yang senantiasa mendukung dakwah Nabi Muhammad, tidak hanya dengan dukungan moral tapi juga moral, Bapak Ibu sekalian. Seluruh hartanya digunakan untuk mendukung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kaya yang dermawan yang menjadi pilar daripada tegaknya agama dan negara. Maka kalau orang kayanya pelit, agama kita ini tidak akan berkembang, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau di zaman Rasulullah ini orang-orang kayanya pelit, tidak mau mendukung dakwah Rasulullah, maka tidak akan tersebar itu agama Islam sampai ke seluruh jazirah Arab. Bahkan Siti Khadijah, seorang bangsawan, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya raya Khadijah itu, habis hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, madamal ulama ya'maluna bima amilu, selama ulama mengamalkan ilmunya, maka akan tegak agama dan negara itu. Jadi ulama yang mana dulu sekarang ini Bapak Ibu yang kita ikuti? Ulama yang atau ulama yang benar? Ulama yang benar sudah semakin menipis sekarang. Banyaknya ulama Bapak Ibu sekalian, ulama yang jahat, yang fatwa-fatwanya dapat dibeli oleh pemerintah kadang-kala, Bapak Ibu sekalian. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, Bapak Ibu sekalian. Ini ulama yang model mana dulu yang perlu kita ikuti zaman sekarang? Banyak fitnah di akhir zaman ini, ulama yang lurus di fitnah. Kemarin Ustadz Adi Hidayat satu hari bisa mengumpulkan dana untuk Palestina luar biasa, Bapak Ibu, sampai 30 lebih, tidak hanya 30 juta, 30 miliar lebih, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang mengatakan 60 miliar, Bapak Ibu sekalian. Dihasut, difitnah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya uang itu kemudian ditilep sama Ustadz Adi Hidayat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang lurus saja masih dibenci, orang lurus saja masih difitnah, apalagi orang yang betul-betul bengkok, Bapak Ibu sekalian. Akhir zaman para ulama difitnah. Kemudian yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna bima lam ta'lamun. Selama orang-orang bodoh tidak sombong terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Kadang-kala orang bodoh ini lebih sombong daripada orang yang pinter, Bapak Ibu sekalian. Sudah bodoh, sombong pula, tak punya harta pula, Bapak Ibu sekalian. Ini lebih-lebih lagi. Rasulullah sangat membenci orang semacam ini. Sudah miskin sombong, sudah bodoh sombong pula. Ini Rasulullah sangat membenci orang-orang yang model macam ini. Maka orang yang bodoh tapi tidak sombong, ini satu pilar daripada pilar-pilar negara dan agama. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, madamatil fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum, selama orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak menjual akhiratnya untuk dunianya. Kadang-kala orang-orang miskin ini mudah dibeli sekarang. Akidahnya mudah dibeli, suaranya mudah dibeli, Bapak Ibu sekalian. Pendapatnya mudah sekali untuk berubah, Bapak Ibu, gara-gara duit sekarang ini. Yang tadinya A jadi bisa B gara-gara diiming-imingi duit. Yang tadinya Islam bisa jadi kafir besoknya gara-gara diimingi jabatan, Bapak Ibu sekalian.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang miskin yang menjual akhiratnya untuk dunianya, ini akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang tetap kokoh dalam pendiriannya, tidak mau menjual agamanya, tidak mau menjual akhiratnya untuk dunianya, inilah yang menjadi tegak kokohnya pilar-pilar agama dan pilar-pilar negara. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk itu mari kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Walaupun Ramadan sudah berlalu dari hadapan kita, tetap istiqamah dalam kebaikan. Tetap berpuasa, puasa-puasa sunnah kita lakukan. Kemudian tetap berjamaah di masjid kita lakukan sebagai bentuk daripada keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah tetap kita galakkan Bapak Ibu sekalian. Salat berjamaah di masjid tetap kita galakkan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negara kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita Indonesia kembali normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis Rasulullah di atas dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, masih ada waktu 10 menit sampai jam 6. Mungkin ada ibu maupun ada bapak-bapak yang ingin bertanya seputar apa yang saya sampaikan tadi, saya persilahkan. Silahkan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya orang kaya dan bawah itu dia bagus. Kemudian yang kedua tadi menggunakan ilmu-ilmunya untuk kepentingan orang kaya, begitu Pak. Kemudian yang ketiga tadi orang miskin yang akidahnya tidak terjual dan kokoh untuk agamanya. Nah yang keempat tadi Pak, saya belum dapat. Makasih Pak. Baik Ibu. Iya, saya ringkas sekali lagi Ibu ya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma damatil aghniya ma bakhilu bihi khawwalu." Selama orang-orang kaya tidak bakhil terhadap kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Ini orang kaya yang dermawan. Ini pilar agama dan pilar negara. Kemudian yang kedua, madamal ulama ya'maluna bima amilu. Selama ulama-ulama kita itu mengamalkan ilmunya di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya digunakan bukan untuk meraih popularitas, bukan untuk meraih jabatan semata-mata, tapi ilmunya digunakan untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Ini ulama. Yang ketiga kata Rasulullah, madamal juhala la yastakbiruna bima lam ta'lamu. Selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan apa yang mereka belum ketahui. Kemudian yang keempat, madamatil fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya demi untuk meraih dunianya. Itu Ibu, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik Ibu ya.
Ada lagi pertanyaan Bapak mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita tutup sama-sama perjumpaan kita pada subuh kali ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti menjadi perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjumpaan kita di masjid yang mulia ini menjadi cikal bakal berjumpanya kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala niyatil qabul wa husulil ma'mul bisihha wa afiyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.